Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan karunia-Nya, telah banyak memberikan anugerah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Nikmat sehat ini nikmat yang paling berharga, bahkan ditukar dengan keduniaan, dengan uang, materi. Mungkin orang berpikir dahulu, misalkan kalau ada orang yang menawarkan uang 1 miliar tapi matanya harus dicopot, apakah mau? Tidak, Pak. Nah itu mungkin berpikir lagi, dapat uang 1 miliar tapi mata kita dua-duanya dicopot, kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak akan ada kenikmatan hasil uang tersebut, kita tidak bisa menikmatinya. Atau pendengaran kita yang diambil, atau ucap kita yang diambil, kita tidak bisa mengucapkan, tidak bisa berbicara. Ini adalah nikmat kesehatan, nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita sakit mata, betapa perihnya mata ini dan tidak bisa melihat, ternyata kenikmatan kesehatan bisa melihat itu sangat luar biasa, Pak. Saya kemarin, waktu minggu kemarin mengalaminya. Mungkin banyak debu yang masuk. Ternyata sakit mata itu luar biasa, Pak. Sakitnya, dan kita harus memejamkan mata dan aktivitas kita terganggu, Pak. Terus banyak kenikmatan kesehatan yang lainnya, seperti tangan kita, kaki kita. Misalkan Pak Tatang dikasih uang 10 miliar tapi tangan dan kakinya nggak ada, gimana tuh? Nah ini mungkin tidak mau, mendingan ada tangan ada kaki tapi rezeki juga ngalir gitu. Nah ini kenikmatan kesehatan yang memang harus kita syukuri, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kita tafakuri, nikmat yang Allah berikan luar biasa. Apalagi nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang mendapatkannya. Ini satu riskon, ada misalkan 350 kakak atau 500 kakak, tapi diberi kekuatan nikmat iman, yaitu bisa melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah di masjid, mungkin 10%-nya atau 20%-nya. Nah ini, jadi ibadah kita bukan dari kekuatan kita, tapi ibadah kita kekuatan dari Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah di masjid, itu merupakan kenikmatan dari Allah, bukan atas kekuatan diri kita. Nah ini nikmat yang sangat
harus kita syukuri karena nikmat ibadah ini nikmat yang luar biasa. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada tuntunannya. Tuntunannya itu adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, As-Sunnah. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadu hadal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Al-Furqan ayat ke-30, surah ke-25. Jadi ketika kita tafakuri, di zaman sekarang banyak orang yang telah mengabaikan Al-Quran, telah mengacuhkan Al-Quran. Hadal Qur'ana mahjuro. Mahjuro di sini menurut tafsir Jalalain yaitu mengabaikan, mengacuhkan. Tapi menurut tafsirnya Al-Misbah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengabaikan terhadap belajar Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Mungkin hari ini banyak orang yang, mohon maaf, di KTP-nya Islam tapi belum bisa baca Al-Quran, dan mereka tidak mau belajar Al-Quran. Ini sama dengan mengacuhkan, mengabaikan Al-Quran. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk belajar, memperbagus, memperindah, dan memperbetulkan yaitu bacaan kita, bacaan Al-Quran. Di sini alhamdulillah banyak ustadz yang mengajarkan Al-Quran dari segi bacaannya, insya Allah. Yang kedua, yaitu menurut tafsir Al-Misbah tersebut, yang mengabaikan Al-Quran itu ialah orang yang mengabaikan dalam memahami Al-Quran. Jadi memang ada yang bisa baca Al-Quran tapi tidak memahaminya, tidak belajar untuk memahaminya, belajar membaca tafsir-tafsirnya supaya kita paham terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, menurut tafsir Al-Misbah, yaitu banyak orang yang mengabaikan, mengacuhkan dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, ini mungkin hanya sedikit yang mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu tuntunan hidup, Pak. Tuntunan hidup. Jadi selain ada aturan-aturan, hukum-hukum yang secara langsung ibadah kepada Allah, tapi ada juga yang mengatur yaitu hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia. Kalau kita pelajari itu sangat dahsyat, Pak. Mungkin transaksi kita dalam bertransaksi jual beli, bertransaksi dalam bekerja, yaitu sewa menyewa, keahlian dan lain sebagainya, ini harus diperhatikan bagaimana transaksi kita, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau malah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran itu atas jasa-jasa para ustadz, para ulama, para kiai. Makanya Pak, sekarang kita harus memperhatikan para ustadz, para kiai, para ulama, karena yang beredar
atau yang viral sekarang, ustadz, ulama, kiai malah ditusuk Pak. Ini katanya orang gila gitu, tapi tidak ada gejala gilanya. Jadi sekarang harus hati-hati Pak, ada orang gila yang tidak ada gejalanya. Nah ini yang harus kita perhatikan, kita lindungi para ustadz kita, para ulama kita, para habaib. Ini zaman sudah sangat tidak aman Pak. Selain itu, maka Al-Quran ini harus dijadikan pedoman hidup, tuntunan hidup. Di antaranya tadi ada yang langsung berhubungan dengan Allah, tata cara sholat, tata cara zakat, hukum zakat, hukum sholat. Nah ini hukum melaksanakan ibadah haji, ini langsung ibadah kepada Allah. Tapi ada aturan atau hukum yang mengatur hubungan sesama manusia, misalkan bertransaksi jual beli. Di dalam sebuah kaidah memang tentang muamalah ini adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asalnya muamalah itu adalah kebolehan, illa dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam bertransaksi itu minimal ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Disingkat jadi maghrib. Yang pertama M. M, tidak boleh ada unsur maisir. Maisir itu apa Pak? Maisir itu adalah judi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bahwa judi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al khamru, minuman keras, wal maisir, dan judi, wal ansabu wal azlamu, dan pengundian nasib, rizun min amalis syaiton, itu adalah perbuatan keji, sebagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita melakukan judi, melakukan tadi minuman keras, sebaliknya maka kita akan rugi, akan tidak beruntung. Rugi kemana? Karena rugi akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada unsur judi Pak di dalam bertransaksi itu. Untung-untungan, spekulasi, spekulan. Di antaranya di bursa saham Pak, bursa efek, itu kebanyakan untung-untungan, berjudi. Nah itu tidak boleh Pak. Jadi kalau mencari harta ada unsur maisir, ada unsur judi, itu tidak boleh. Yang kedua tadi maghrib, A-nya aniaya. Aniaya itu kalau di dalam bahasa Arab itu zulum, zolim. Jadi tidak boleh ada unsur zolim Pak di dalam bertransaksi itu. Misalkan ada orang yang jual beli secara tidak tunai, yaitu berhutang, tapi dia sudah berniat tidak akan bayar. Nah itu tidak boleh Pak. Makanya di dalam beberapa hadis, orang yang berhutang berniat tidak membayar itu matlul ghaniyu dulmun,
maka adalah suatu kezaliman. Jadi ada Pak orang yang memang berhutang tapi tidak mau bayar. Nah ini saya juga merasakannya, saya ngutangin tapi memang mereka itu atau dia itu tidak mau bayar gitu. Nah ini suatu kezaliman Pak. Bahkan orang yang mati syahid di dalam suatu hadis, seluruh dosa-dosanya diampuni kecuali hutang Pak. Makanya kalau bisa, kalau tidak mendesak jangan berhutang Pak, karena hutang ini akan menjadi penghalang kita masuk surga. Hutang ini sangat dahsyat Pak. Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang masih mempunyai hutang, kecuali ada keluarganya atau sahabatnya atau ada yang lain yang menjamin bahwa hutang tersebut akan dibayar. Rasulullah nggak mau Pak mensolatkannya. Berarti masalah hutang ini sangat dahsyat Pak, harus diperhatikan. Kalau tidak mendesak-desak sekali, jangan berhutang Pak. Itu maghrib tadi, maisir, aniaya, G-nya goror. Nah, goror ini adalah ada unsur apa? Penipuan Pak. Misalkan kita jual beli padi tapi masih di sawah Pak. Kebanyakan sekarang yang dilakukan oleh para bandar, para tengkulak, sistem di kita disebutnya apa? Ijon ya. Jadi padi itu masih di sawah, kita tebak misalkan 2 juta gitu. Nah itu tidak boleh Pak di dalam Islam gitu. Tidak boleh. Ada unsur penipuan, tidak boleh. Nah misalkan kita jual beli beras. Ada beras yang kualitasnya baik dan kualitasnya agak jelek. Supaya untung kita besar, maka kita campur kualitas baik dan kualitas jelek tersebut. Nah kita jual, dikatakanlah kepada pembeli itu ini adalah beras kualitasnya baik. Nah itu tidak boleh Pak, itu penipuan. Pokoknya transaksi yang ada gorornya itu adalah haram Pak. Jadi maghrib tadi G-nya goror, R-nya riba Pak. Tidak boleh ada unsur riba Pak di dalam transaksi itu, di dalam bermuamalah baik dalam apapun Pak, tidak boleh ada unsur riba. Bahkan riba itu sangat dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, maka tinggalkanlah riba itu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi riba itu harus ditinggalkan Pak. Fajtanibuhu, maka apabila kamu tidak meninggalkannya, Allah mengatakan fa illam fa'danu biharbi minallah, maka Allah mengatakan perang Pak bagi siapa? Bagi pelaksana riba Pak. Fa'danu biharbi minallah, Allah mengatakan perang Pak kepada pelaksana riba. Jadi di dalam bermuamalah, di dalam bertransaksi itu tidak boleh ada unsur riba Pak. Allah mengatakan perang dan Rasulnya kepada pelaksana riba. Selanjutnya maghrib, tadi R-nya riba, I-nya ihtikar Pak. Tidak boleh ada unsur ihtikar. Ihtikar itu apa Pak? Ihtikar itu adalah penimbunan. Tidak boleh kita menimbun barang-barang yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Misalkan kita banyak modalnya Pak, besar modalnya. Nah ini barang ini, komoditi ini lagi kurang, kita timbun Pak, timbun atau simpan, misalkan menimbun beras, menimbun minyak, menimbun kalau sekarang BBM,
Itu tidak boleh, Pak. Nah, kalau misalkan sudah langka di pasaran, maka kita jual dengan harga yang mahal. Ihtikar itu tidak boleh, Pak. Karena apa? Karena merugikan orang lain. Banyak masyarakat yang teraniaya, yang terzolimi. Itu tidak boleh menimbun komoditi yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maghrib, riba, ihtikar. B-nya apa, Pak? Batil. Tidak boleh ada unsur batil. Tidak boleh, Pak. Tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum, janganlah engkau memakan harta di antara sesamamu, bainakum di antara sesamamu, bil batil dengan cara yang batil, illa kecuali angtakuna tijaratan angtarodim minkum, yaitu jual beli secara berdagang, secara tijaroh, angtarodim minkum, saling rela, saling ridho, Pak. Kalau jual beli secara rela, secara ridho, itu dibolehkan, bahkan itu diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Jadi sebetulnya Allah itu sayang kepada kita, Pak. Kenapa sih Islam banyak aturannya? Itu Allah sayang kepada kita. Karena yang disebutkan tadi, tidak boleh ada maisir, tidak boleh ada aniaya, zolim, tidak boleh ada goror, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada ihtikar, tidak boleh ada batil. Itu akan mengakibatkan kekacauan, Pak, kalau tidak diatur oleh Islam. Kekacauan. Bisa kita yang teraniaya, bisa orang lain yang teraniaya. Nah, karena Allah, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Allah karena sayang kepada kita, maka Allah mengatur hidup kita, mengatur tata cara hidup kita, tata cara perilaku kita, supaya kita aman, tentram, nyaman, enak di hati, gitu, adem suasananya. Tapi kalau ada unsur kezoliman, ada unsur penipuan, ini akan membahayakan baik diri kita maupun orang lain. Ya, innallaha kana bikum rahima. Ayat selanjutnya tadi maghrib, batil. Nah, ini adalah unsur-unsur yang tidak boleh ada di dalam transaksi itu. Nah, ketika kita bekerja pun kita tidak boleh merugikan para pengusaha, merugikan perusahaan. Misalkan kita bekerja tapi kita korupsi waktu. Jadi ada waktu yang harusnya bekerja untuk perusahaan, untuk lembaga yang kita bekerja di tempat itu, tapi kita keperluan pribadi. Nah, ini adalah korupsi waktu, Pak. Itu tidak boleh. Mungkin di beberapa lembaga banyak pegawai-pegawainya yang harusnya bekerja, tapi ini malah main ke mal-mal, ke pasar-pasar. Itu tidak boleh, Pak, korupsi waktu. Ini dalam jual beli, ini juga sewa menyewa apa? Bisa sewa menyewa keahlian, sewa menyewa tenaga. Ini tidak boleh, Pak, dilakukan kalau merugikan orang lain. Jadi bukan pedagang saja, bukan transaksi saja, tapi semua aktivitas kerja kita
itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala apabila kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sharing ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya dari kedzoifan, kelemahan saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.